berarti kalau sudah ada innalillahi berarti ada yang tidak dibangunkan lagi setelah tidurnya. Tapi Allah masih izinkan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur yang Allah berikan ini Allah izinkan pula untuk kita mengisinya dengan amalan-amalan terbaik yang kelak ketika kita mengakhiri hidup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, kita akan sama-sama tilawah dulu insyaallah surah An-Nasr. Surah An-Nasr, surahnya pendek saja. Bapak Ibu yang harus diwaspadai membaca surah An-Nasr itu ada huruf yang berdekatan. Nah, baru kemarin saya ngaji di satu tempat. Jadi tertukar-tukar antara jim sama zal. Ijaja nasrullah. Bukan jim Bu, tapi zal. Idada, dua-duanya jadi dal semuanya. Idza jaa, idza jaa, idza jaa. Ternyata tidak mudah untuk membedakan antara zal dengan jim. Nah, jadi perlu berlatih. Tapi ya memang begitulah lidah kita, Pak. Makanya suatu ketika saya menerima setoran dari santri dulu waktu saya khidmat di pesantren. Mohon maaf. Ada santri dari daerah timur. Jadi ketika baca basmalah tuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil, bukan ra kata saya, tapi ra. Kan saya orang Indonesia katanya. Terlebih saya orang timur. Atau nanti kalau Quran dibaca sesuai logat nanti bahaya tuh. Nanti giliran orang Medan gimana bacanya? Nah, giliran orang Padang gimana bacanya? Orang Quran dibaca ulaika. Orang Padang bilang A itu O. Aku itu ulo iko kata dia kan. Nah, jadi nggak bisa jadi alasan. Oh ini kan daerah saya. Kalau orang Riau, orang Kampar, ulo iko kan. Nah, itu bahaya. Jadi itulah mukjizatnya Al-Quran salah satunya. Apapun bahasa kita, bagaimanapun logat kita, kalau kita sudah membaca Al-Quran, maka sama semuanya, mulai dari Aceh sampai Papua gitu. Baik, kita sama-sama baca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, huruf shadnya tidak boleh mantul. Tidak boleh nasrullah, tidak boleh. Yang mantul itu huruf-huruf tertentu saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa. Nah, diunahkan, ditahan dulu bacanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuh, 2 3. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca kelak akan menjadi pemberat timbangan kita, pemberat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, iya ya. Kemarin saya baca satu ayat yang satu surah yang sebenarnya ini kita sudah sangat familiar. Tapi buat saya sendiri, iya ya, baru ngeh gitu kata orang Sunda. Apa itu? Ketika membaca surah Al-Qari'ah. Apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Jadi Pak Bu, ternyata yang menjadi patokan itu bukan banyaknya amal. Banyak sama berat beda? Beda. Kalau kapuk sekilo sama batu sekilo, banyakan mana? Banyakan kapuk. Tapi beratnya sama 1 kilo kok, gitu ya. Maka yang paling harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana agar amal-amal kita itu menjadi satu amal yang berkualitas sehingga timbangannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari hari demi hari dengan seiring dengan ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan kita akan terus bisa memperbaiki kualitas amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan sama-sama belajar surah Al-Maidah ayat 90. Kita lanjutkan sampai ayat 91. Ayat 90 dan 91 itu ayat yang menjelaskan sekaligus menjadi ayat pamungkas tentang pengharaman khamr. Tentang pengharaman khamr. Ayat pertama tentang khamr ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. Bahwa kalau yang menyebutkan 4 dengan masukkan surah An-Nahl. Ayatnya mohon maaf saya tidak sempat mengeceknya ayat berapa. Ayat kalau yang mengatakan 3 itu bermula dari surah Al-Baqarah yang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr wal maisir, tentang khamr dan perjudian. Kemudian ayat kedua surah An-Nisa ayat 43 ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman agar la taqrabus shalah, tidak mendekati salat ketika mereka sedang keadaan sukaro, mabuk. Nah, ayat ini ayat pamungkas yang menjadi ayat tentang penutup tentang khamr, bahwa khamr itu haram mutlak. Kalau yang di surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, khamr itu ada manfaatnya, tapi keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kedua belum sampai mengharamkan, tapi kalau mau sholat jangan minum khamr. Maka ayat ini sekaligus menegaskan tentang status khamr itu sendiri dan diikuti dengan perintah. Apa perintahnya? Fajtanibuh. Dan menjadi menarik ketika perintahnya adalah fajtanibuh, jauhi, bukan tinggalkan. Jadi perintah untuk meninggalkan khamr, perjudian, mengundi nasib, dan melakukan persembahan
itu perintahnya seperti perintah tentang zina. Bukan hanya ditinggalkan, tapi bahkan didekati pun jangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Terjemahannya kurang lebih begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, Bapak Ibu ingat-ingat, kalau ada kalimat inna itu artinya sesungguhnya. Jadi nanti Ibu baca Quran dimanapun ketemu kata inna itu artinya sesungguhnya, sungguh. Nah, innamal khamru, sesungguhnya maknya itu untuk memberi batasan hal-hal yang akan disebutkan nih. Nah, seperti yang pernah kami jelaskan, yang datang seluruh murid. Kalau seluruh murid berarti semuanya. Tapi kalau beberapa murid kemudian dikasih ma itu untuk menyebutkan siapa-siapa yang hadir. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, kenapa khamr dia terjemahkan khamr saja? Karena nanti dia menjadi meluas. Jadi tidak diterjemahkan supaya tidak jadi menyempit. Wal maisiru, dan perjudian, wal ansab, dan melakukan persembahan, wal azlam, dan mengundi nasib, rijsun, itu adalah kotoran. Ada yang menerjemahkan najis, ada yang menyebutkan najis secara fisik, ada yang menyebutkan itu kotoran secara maknawi saja. Min amali syaitan, dari perbuatan amalan-amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka, fa-nya itu maka, ijtanibuhu, jauhilah hal-hal yang tadi itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Kenapa? Innama yuridu syaitan, karena syaitan, sesungguhnya syaitan, innama yuridu, karena sesungguhnya, yuridu syaitan, syaitan itu menghendaki, menterjemahkannya dibalik. Karena kalau dalam bahasa Arab syaitannya menjadi fa'il, jadi pelaku. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a, menghendaki, waqa'a itu asal katanya waqa'a, ayyuqi'a, jadi auqa'a, menjatuhkan. Tapi kan jatuh itu tidak mesti dari atas ke bawah kan ya Pak ya. Nah, misalnya menjatuhkan dalam kesengsaraan. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kan bukan berarti badan kita jatuh seperti itu. Ayyuqi'a bainakum, ingin menjatuhkan di antara kalian al-adawatu wal baghdha. Apa yang diinginkan oleh syaitan? Permusuhan dan kedengkian. Fil khamri wal maisir, di dalam khamr dan perjudian tadi. Jadi di dalam perjudian tadi syaitan itu hendak menjatuhkan kalian kepada apa? Permusuhan dan kedengkian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah, wa anis shalah, dan dari salat. Fahal antum muntahun. Menariknya adalah ujungnya bukan ditutup dengan perintah, tapi ditutup dengan pertanyaan. Fahal, maka setelah ada informasi tentang tadi, hal, apakah, antum muntahun, kalian akan berhenti. Ini sudah disebutkan innamal khamru wal maisu, sesungguhnya dan sebagainya, ditutup.
Apa kalian mau berhenti? Nah, ini eh, sekaligus sebagai peringatan dan menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjemah umumnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan perjudian, melakukan sajian persembahan terhadap berhala, mengundi nasib, itu semua itu adalah kotoran, perbuatan yang jijik. Min amali syaitan, dari perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan itu menghendaki untuk menjatuhkan kalian ke dalam permusuhan dan kedengkian dengan khamar dan maisir, dengan judi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan menghalangi kalian dari sholat. Maka apakah kalian akan berhenti? Ayat ini Allah turunkan di tengah kaum jahiliyah, kaum musyrikin jahiliyah, di mana di masa itu yang namanya perjudian, yang namanya khamar itu sudah menjadi makanan sehari-hari mereka, bahkan menjadi sumber pencarian nafkah untuk mereka. Di tengah aturan jahiliyah yang tidak ada halangan sama sekali, di mana di masa itu yang kuat akan berjaya menindas yang lemah, maka khamar perjudian itu sangat merajalela. Maka kalau kita lihat latar turunnya ayat ini, maka wajar ketika Allah menutup ayat dengan fahal antum muntahun. Apakah kalian tidak akan berhenti? Karena memang suasana masyarakat terhadap khamar ketika itu sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Bahkan dalam cara mereka memuliakan tamu-tamunya itu, orang-orang musyrikin Mekah itu dengan menyajikan khamar. Bapak Ibu, ayat ini merupakan ayat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena dengan ayat ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh keberuntungan. Keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi hal-hal yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang beriman, tidaklah Allah itu memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita yakini itu adalah sesuatu yang baik. Dan tidaklah Allah melarang kita dari sesuatu kecuali sesuatu yang dilarang itu mengandung keburukan untuk kita. Kita bisa melihat dengan jelas dampak buruk dari hal-hal yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam ayat ini. Maka ayat ini selain menyampaikan tentang dampak bahayanya, sekaligus ayat ini adalah menjadi ujian keimanan kita. Apakah ketika kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan seperti para sahabat yang sami'na wa ata'na, atau seperti Bani Israel, sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami tidak mentaati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr. Khamr itu kalau dilihat dari sisi bahasa itu artinya menutupi. Makanya ibu-ibu, kerudung itu disebut apa, Bu? Khimar. Khimar itu yang menutupi. Ibu-ibu pakaiannya disebut khimar. Kalau pakai kho itu khimar yang menutupi. Kalau pakai ha itu keledai. Nah, kalau pakai kho itu khimar, artinya pakaian yang menutupi. Makanya ibu-ibu diperintahkan untuk memakai khimar. Tapi kalau pakai ha itu artinya keledai. Maka jangan salah membacanya.
Sesungguhnya khamr, kenapa khamr itu disebut khamr? Karena khamr itu membuat akal kita menjadi tertutup. Bapak Ibu, kita bisa lihat apa dampak yang terlihat saja ketika seseorang sudah mengkonsumsi khamr. Jadi akalnya ya pokoknya mah gitulah siganu teu damang we nyapanya. Nah, aneh we gitu. Ngomong sendiri gitu kan ya. Secara tampilannya juga seperti itu. Dan dari sisi kontrolnya juga jadi tidak memiliki kontrol. Makanya orang-orang yang terkena khamr itu cenderung lebih berani katanya teh. Lebih berani. Sebenarnya bukan berani, karena nggak sadar itu teh. Nah, al-khamru itu berasal dari kata menutup. Kenapa khamr tidak diterjemahkan sebagai minuman? Karena nanti kalau minuman dikatakan khamr itu minuman, lalu bagaimana dengan zat-zat lain yang merusak akal? Makanya ada kaidah kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan khamr. Wa kullu khamrin haramun. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Kalau khamr dipahami sebagai minuman yang memabukkan, maka akan terlalu sempit. Kita hanya akan mengenal apa Pak? Arak gitu misalnya ya. Lalu gimana dengan kalau di kampung saya dulu ada ini Pak, tua. Nah, tua itu apa? Dari air kelapa muda. Air kelapa, bukan air kelapa mudanya, tapi dari bunganya itu orang Jawa bilang juruh katanya. Nah, jadi dari dia tidak sampai jadi buah, tapi kemudian diambil airnya. Itu sebenarnya sesuatu yang halal, Pak. Aslinya itu sesuatu yang halal. Tapi dicampuri dengan tumbuhan tertentu, maka dalam jangka waktu tertentu itu akan menjadi minuman yang memabukkan. Kalau di Sumatera, di Riau disebutnya tua. Nah, dan memang itu sangat menggoda, Pak. Bayangkan, kalau air itu kita harus masak untuk jadi gula, itu kita memasaknya dari pagi mungkin sampai siang itu baru jadi. Dan kalau gagal itu nggak bisa dijual, Pak. Tapi hanya menurunkan dari pohon kelapa, kemudian dicampur dengan kulit pohon tertentu, saya tidak tahu apa namanya itu. Kemudian dijual dan harganya lebih mahal. Maka kaidahnya tadi, setiap sesuatu muskirin yang memabukkan, maka itu disebut dengan khamr. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Atau misalnya gini, dulu waktu saya di Kediri, saya punya pengalaman di Kediri. Tape Pak, tape lalu sengaja dibiarkan dalam jangka waktu tertentu, maka dia bisa berubah. Nah, saya juga baru tahu ketika di situ. Orang di sana nyebutnya apa Pak? Minuman anget. Nah, minuman anget. Awalnya saya nggak ngerti. Minuman anget. Ya kalau yang saya pahami minuman anget kan ya minuman yang panas gitu ya. Teh, kopi. Begitu saya pulang ke pondok, saya cerita, di situ ada jualan minuman anget, teh, kopi. Bukan Kang, awas jangan ke sana. Nah, baru saya tahu ternyata maksudnya adalah semacam minuman semacam itu. Atau misalnya enggak minuman, tapi misalnya pil, obat-obatan. Jadi kaidahnya sesuatu yang muskirin memabukkan, maka itulah khamr. Dan yang memabukkan itu haram, kata Rasulullah SAW. Sehingga
Kita dilarang karena apa? Salah satu yang dirusak itu adalah akal. Sedangkan di antara sebab kemuliaan manusia itu karena kita diberi akal. Dan fungsi agama ini adalah untuk menjaga akal. Ketika akal kita dirusak, maka akan sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, karena akal sudah rusak. Dan ketika akal itu rusak, maka kehormatan manusia sebagai manusia akan hilang. Ketika akal sudah rusak, udah kita tuh ngedenger da eta mah punten nu gelo gitu kan sudah nggak enak kan ya. Sedangkan khamar ini kata Rasulullah apa? Ummul khabis. Apa ummul khabis? Induk dari segala keburukan. Karena apa? Ketika orang sudah hilang akalnya, maka semua kemaksiatan yang lain mungkin bisa dilakukan. Karena sudah kehilangan akal, mencuri, mungkin mencuri. Membunuh, mungkin membunuh. Dan banyak perkelahian yang awalnya disebabkan oleh mabuk-mabukan. Mereka minum bareng-bareng sama teman-temannya. Begitu sudah mabuk, berantem. Padahal berantemnya sama teman-temannya sendiri yang pesta. Maka kita dengan ayat ini diingatkan bahwa jangan sampai kita rusak akal kita, wahai orang-orang yang beriman, dengan apa? Dengan khamar. Yang pertama bahwa khamar itu memang ada kebaikannya sedikit, membuka lapangan kerja misalnya, orang jadi dalam keadaan tertentu, katanya kalau minum khamar itu katanya jadi senang katanya. Tapi keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Innamal khamru wal maisir. Maka khamar itu asal katanya menutup. Apa yang ditutup dengan khamar itu? Akal sehat kita. Akal sehat kita mestinya kita bisa membedakan ini tidak boleh kita lakukan, ini yang seharusnya kita lakukan. Tapi ketika dalam keadaan muskir, ini jangan salah lagi. Jadi mabuk itu pakai sin, sakaro. Kalau syukur itu pakai shin, syakaro. Jadi kalau di syiddah beda lagi, sukar. Sukar itu artinya manis, gitu kan? Nah, yang kedua apa? Al-maisiru. Apa ini al-maisiru? Kenapa al-maisiru itu kemudian diterjemahkan sebagai perjudian? Al-maisiru itu memiliki akar kata yang sama dengan yusro, yasir, mudah. Mudah apa? Dengan judi itu orang mudah mendapatkan, tapi sekaligus juga mudah kehilangan. Maka al-maisiru dalam ayat ini diterjemahkan sebagai perjudian. Dan judi ini di masa itu, masa jahiliyah, sudah merebak, sudah merajalela dengan segala bentuk perjudiannya. Yang jelas, yang namanya perjudian itu sesuatu yang didapatkan, sesuatu yang dipertaruhkan dengan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Dan namanya perjudian itu kita harus waspada. Karena terkadang kita tidak sadar dalam keadaan dan hal-hal yang menurut kita permainan biasa, di situ mengandung judi. Misalnya gini, nih anak-anak muda misalnya gini, yuk kita futsal, nanti yang menang
yang kalah yang bayar lapangan. Kalau bayarnya bareng-bareng patungan nggak jadi soal karena berarti menyewa lapangan. Tapi ketika beban itu diberikan kepada pihak yang kalah, maka itu menjadi judi. Jadi judi. Dan hal seperti ini kesannya seperti biasa. Atau misalnya gini, nih, mohon maaf, saya menjumpai di kampung-kampung nih misalnya terjadi begini. Main domino Pak, main domino. Balak 6 katanya gitu ya. Kemudian mereka sepakat sambil main sambil ngopi dan makan mie. Nanti yang kalah yang bayar. Ini judi, Pak. Ini termasuk perjudian. Jadi kita tanpa bicara perjudian yang besar yang dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga harus waspada. Atau misalnya ada permainan-permainan nih Bapak Ibu mohon maaf. Ada permainan-permainan anak-anak. Misalnya beli beli apa itu namanya? Pakai kartu itu katanya. Nah, 25.000. Nah, nanti kalau misalnya dia berhasil apa itu namanya? Apa sih kata anak-anak teh? Jepit gitu. Maka kalau dia beruntung dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada yang dia bayarkan. Itu tidak boleh, Pak. Karena apa? Di sisi lain dia mendapatkan keuntungan yang lebih, tapi di sisi lain ada pihak lain yang dirugikan. Maka tanpa bicara yang besar-besar, dan memang tidak ada sesuatu yang besar tanpa dimulai dari sesuatu yang kecil. Dan dampak buruknya dari perjudian ini juga banyak. Nah, ini jadi banyak cerita nih Pak, jadi banyak cerita. Karena memang hal seperti ini tuh banyak dipandang sesuatu yang gitu, wah menggoda, menggiurkan. Dulu di kampung saya Pak, ada yang dulu zaman SDSB. Zaman SDSB masang angka dapat sekian. Suatu kali heboh lah di kampung itu karena ada orang yang dapat, karena dia menang dapat 125 juta. Zaman itu 125 juta. Wah, heboh di kampung. Wah, dia langsung bangun rumah 2 lantai, langsung beli kebun dan lain sebagainya. Ternyata setelah ditelisik-telisik ngobrol-ngobrol, sebelum dia dapat 125 juta itu, dia sudah habis 150 juta. Dan hati-hati Pak, karena kayak begitu itu bikin kita nagih. Kita terjebak dalam lingkaran itu. Yang sudah dapat, kabita pengen dapat lagi. Yang belum dapat, penasaran karena sudah terlanjur mengeluarkan modal. Jadi orang yang terjebak di dalam perjudian itu akan terus dan sulit untuk berhenti. Ini hal-hal yang ada dalam kehidupan kita yang kata Allah Subhanahu wa taala ini harus kita jauhi. Karena apa? Ini merusak. Apa yang dirusak? Harta. Kita itu bekerja dengan susah payah, ya. Banting tulang dari pagi, siang, sore dapat uang. Dibawa keluar sebentar untuk main-main, habis. Belum lagi kalau kita bicara tentang halal haram sudah jelas. Apalagi mau berharap keberkahan, apalagi. Yang ada hancur, keluarga yang seharusnya dinafkahi dengan harta yang dia cari, justru dia habiskan untuk hal-hal yang justru merusak dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innamal khamru wal maisiru wal ansab. Al ansab itu dulu orang-orang jahiliyah di Mekah, mereka itu ada suatu tempat-tempat yang dikeramatkan batu, misalnya di situ ada
berhala. Nah, nanti mereka melakukan penyembelihan. Tapi penyembelihannya bukan diniatkan untuk Allah, tapi diniatkan untuk sajian untuk mereka. Ini kalau kita bicara tradisi juga banyak di tempat kita, Pak. Ya, persembahan-persembahan model seperti ini. Oh, ini teh katanya gelombangnya besar, maka kita harus melemparkan sesuatu untuk sajian siapa? Nyai siapa? Nyai Roro Kidul misalnya. Pak, di tempat-tempat tertentu, Pak, orang itu takut untuk menyebutkan Nyai Roro Kidul. Beneran. Karena apa? Kualat katanya. Kenapa kita itu jadi lebih takut dengan hal-hal yang seperti itu? Gitu ya. Saya kan dulu alhamdulillah mondoknya di Jogja. Itu Pak, nih menjelang sekarang ini tanggal berapa? Menjelang akhir Dzulhijjah, nanti Muharram. Itu banyak sekali praktek-praktek yang apa ya seperti itulah Pak. Misalnya orang kemudian melakukan ritual-ritual tertentu di pantai. Kalau dia melakukan ini maka dia akan mendapatkan ini. Yang ternyata isinya maksiat di situ, Pak. Ya orang udah di pantai udah jelas, di pantai juga udah campur baur seperti itu. Ditambah lagi memang sudah niatnya dari awal itu memang tidak baik. Tapi kita kalau membicarakan itu di tempat itu kita dimarahin, Pak. Nggak boleh, nanti kualat. Nah itu. Jadi ya saya kan orang kampung Pak, dari Riau, waktu ke Jogja berdekatan dengan bulan Muharram. Waktu itu orang-orang itu dari malam 1 Muharram, nah, mungkin di kampung bapak-bapak juga ada tuh. Itu mereka tuh keliling dari satu apa di sana sebutnya kandang benjangan. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, nanti puncaknya ke tempat tertentu. Saya bilang, itu mereka pada ngapain? Shh, gak usah tanya. Nah gitu katanya Pak. Nah begitulah Pak, syaitan itu membisik-bisikkan kepada kita. Yang akhirnya apa? Keyakinan kita kepada Allah jadi luntur. Karena apa? Lebih yakin dengan pantangan-pantangan. Lebih yakin dengan pantangan-pantangan yang secara tradisi turun-menurun yang kita juga nggak jelas itu teh seperti apa. Wal azlam dan mengundi nasib. Mengundi nasib. Dulu orang-orang jahiliyah kalau mereka mau melakukan apa atau mau pergi kemana, mereka memasukkan anak panah itu di Ka'bah katanya ada lubangnya gitu. Nanti dimasukkan, kemudian ada kertasnya itu entah gimana kertas zaman dulu saya juga nggak tahu. Nanti ada tulisannya baik, buruk atau kosong. Kalau yang dimasukkan dari sebelah sini dan keluar dari sebelahnya lagi itu ternyata kosong, mereka akan ulangi, masukkan lagi. Sampai keluar baik atau buruk. Ketika keluar kertasnya baik, mau jalan, lanjut. Ketika ternyata yang keluar buruk, mereka tidak jadi. Yang harus kita waspadai Pak, nggak tahu ini mirip apa enggak. Dalam tradisi mohon maaf. Dalam tradisi kita tuh kan ada yang kalau mau melakukan sesuatu tuh dihitung-hitung. Nah hati-hati. Jangan sampai akhirnya kita lebih percaya dengan hitungan-hitungan seperti itu daripada kita meyakini sesuatu ini baik, kita melangkah kalau Allah takdirkan apa yang terjadi maka itulah yang terbaik. Atau misalnya ramalan-ramalan bintang. Dulu di radio tuh Pak, ada tuh Pak.
kalian yang lahir tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka bulan ini kalian ekonominya akan seperti ini, asmaranya seperti ini, kebahagiaannya seperti ini. Hati-hati. Kalau itu sampai menjadi sesuatu yang kita yakini dan kita percayai, itu bahaya, Pak. Itu merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap kita sudah punya takdir. Kita hanya dianjurkan untuk berikhtiar mana yang yang baik, mana yang buruk. Akibat itu bukan urusan kita. Akibat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Toh banyak orang yang sudah bekerja pagi, siang, malam, rezekinya segitu-gitu saja. Toh banyak orang yang misalnya dia tetap melangkah tapi dia bisa diselamatkan. Semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Nah, hal-hal itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bukan hanya sekedar ditinggalkan, bahkan dekati pun jangan. Dekati pun jangan. Ijtanibuhu la'allakum tuflihun. Karena apa? Ayat 91-nya. Karena syaitan itu ingin menjadikan dalam khamar dan perjudian itu dua. Apa? Adawah, berasal dari kata adu, permusuhan, dan baghdha, dengki. Permusuhan dan kedengkian. Ternyata ada dua hal yang berbeda. Permusuhan sesuatu yang tampak, tapi kedengkian sesuatu yang tersembunyi. Dengki itu adanya di dalam hati. Permusuhan mungkin bisa selesai dalam beberapa waktu, tapi kedengkian itu akan bertahan lama. Maka terjadinya dendam itu bermula dari kedengkian yang diawali oleh permusuhan. Maka akhir-akhir ini banyak kita mendengarkan ada berita tentang pembunuhan dan lain sebagainya. Ternyata sebabnya apa? Sebabnya adalah dendam lama. Sebabnya. Nah, dengan khamar dan perjudian itu, syaitan itu ingin agar di antara kita sesama manusia itu terjadi permusuhan dan dimunculkan rasa dengki dalam hati. Apalagi yang selanjutnya yang dikehendaki oleh syaitan, wa yasuddakum an dzikrillah. Karena bagaimana mungkin orang yang akalnya sudah rusak dia akan ingat kepada Allah? Bagaimana mungkin orang yang terlena, terlalaikan oleh dunia seperti itu, dia akan ingat kepada Allah. Dan wa'anis sholah, dari mengingat Allah. Dan sholat disebut secara khusus. Kenapa sholat disebut secara khusus? Sholat adalah zikir yang paling utama, dan sholat itu yang membedakan seseorang itu iman atau kufur. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian akan berhenti? Maka orang-orang yang beriman, para sahabat ketika mendengar ayat ini, mereka mengatakan intahaina ya Rabbana, intahaina ya Rabbana. Sehingga dalam sirah disebutkan ketika turun ayat ini, kota Madinah banjir dengan khamar. Kenapa? Langsung mereka tumpahkan ke jalan-jalan sehingga banjir itu kota Madinah dengan khamar. Dan begitulah ketika para sahabat menerima perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bersikap bersegera. Kita tahu bagaimana dulu ketika perintah menutup aurat itu diturunkan oleh Allah, maka kaum wanita mereka bersegera menutup aurat mereka. Apapun yang bisa diambil, mereka ambil untuk menjadi penutupnya. Ayat ini menjadi pelajaran buat kita, dan sebenarnya tentang khamar ini
hampir semua orang mereka sudah tahu bahwa khamar itu adalah sesuatu yang dilarang. Tapi karena bisikan-bisikan dan entah apa rayuannya sehingga memang tidak mudah, apalagi di zaman sekarang ini Pak, bagaimanapun kita bisa menjaga, maka anak-anak kita menjadi PR besar kita untuk melindungi mereka. Karena hari ini Masya Allah di dalam surah Al-Anfal itu disebutkan innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Orang-orang kafir itu mereka juga berinfak. Berinfak untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari Allah. Jadi bukan hanya kita yang berjuang, tapi mereka juga berjuang. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jadi kalau kita berjuang, berdakwah, memperbaiki, itu lelah, capek, mereka juga berlelah-lelah. Bedanya apa? Kelelahan kita wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita bisa berharap pada Allah, sedangkan mereka menghabiskan harta, tenaga adalah untuk mencelakakan mereka sendiri. Maka ayat ini menjadi petunjuk untuk kita agar kita beruntung, maka jauhilah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita beruntung, jauhilah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita semuanya. Allah lindungi diri kita dan generasi kita dari keburukan-keburukan zaman dan dari fitnah-fitnah yang akan menghancurkan kehidupan kita dan akan mencelakakan kita kelak di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita, dan yang salah itu murni kelemahan saya pribadi. Mohon maaf dan mohon nasihatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.